Halo anak-anak. Kok kurang semangat? Halo anak-anak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai, Pak pengen absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini, sepertinya Bapak lihat kemana Dion? Apa keterangannya? Alfa. Reza? Alfa. Berarti hanya 2 orang ya yang tidak masuk. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita tepuk semangat dulu ya, biar pelajaran kita pada hari ini semangat. Kita mulai. 3, 2, 1, tepuk semangat. Semangat. Oke, pada hari ini kan minggu kemarin kita sudah belajar, dan ini Bapak akan mendalami lagi materi kita pada minggu kemarin. Itu adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di sini Bapak didampingi oleh dosen pembimbing, itu Bapak Dr. Andes Muhammad Jafar MPD, ya, itu dari UTPJJ Makassar. Dan hari ini dia akan melihat bagaimana materi pendalaman pada hari ini itu adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Lanjut? Oke, kita lanjut. Ya, itu apa itu BPUPKI? Berarti dimulai dari B. B itu adalah yang kedua P itu adalah menteri. Usaha. P persiapan. Dan K terus lihat lagi. I yang terakhir Indonesia. Nah, dibentuk pada 29 April 1945. Anggotanya itu ada 62 orang. Yang minggu kemarin sudah dijelaskan. Dan 7 ditambah 7 itu dari Jepang. Ada yang ingat siapa yang dari Jepang kemarin? Nah, pasti lupa kan? Nah, terus lanjut, tugas merumuskan dasar negara. Tempatnya itu adalah Jakarta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Nah, sidang pertama BPUPKI dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 kemarin. Yang pertama itu adalah Muhammad ya, menyampaikan usulan dasar negara. Yang kedua itu Bapak Supo, menyampaikan usulan dasar negara. Dan yang ketiga itu Bapak Insinyur Soekarno, menyampaikan usulan dasar negara. Muhammad Yamin, tahukah kamu pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Jadi setiap 1 Juni kita memperingati hari Pancasila. Dan 1 Juni itu biasanya hari libur nasional. Ya. Jadi kalau ditanya liburnya 1 Juni hari apa? Hari kelahiran Pancasila. Bagus. Nah, pada hari itulah Insinyur Soekarno pertama kali menyebutkan istilah Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Sidang ini berlangsung di Jakarta dengan semangat musyawarah untuk mufakat. Mufakat itu adalah mengambil keputusan yang jelas, ya, dan disahkannya
nanti akan ada, pasti kalian paham. Lanjut. Nah, tiga tokoh pengusul dasar negara itu yang kemarin itu ada 3 kan? Ya sudah. Yang pertama Muhammad Yamin itu ada 5. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua itu Bapak Supomo, ada 5 juga. Yang pertama itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme. Yang ketiga itu adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu adalah ketuhanan. Nah, sampai sini ada yang ingat? Kan kita belajar minggu kemarin, kita ulang lagi. Terus ada lagi, mau lanjut? Nah, ini tadilah sudah perbandingan usulan yang ketiga. Nah, kan kemarin sudah dijelaskan kalau Bapak Muhammad Yamin itu mahirnya di bidang kan minggu kemarin. Terus Bapak Supomo dari Insinyur Soekarno. Dan dari ketiga ini kan yang pertama pri kebangsaan, persatuan, dan kebangsaan Indonesia menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dapatlah Pancasila yang pertama. Yang kedua, pri kemanusiaan, kekeluargaan, dan internasionalisme yang digabung menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti poin Pancasila yang kedua. Dan yang ketiga, pri ketuhanan, keseimbangan lahir dan batin, mufakat atau demokrasi. Jadi menjadi persatuan Indonesia. Yang keempat, pri kerakyatan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam demokrasi. Dan yang kelima itu adalah kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan ketuhanan. Menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi paham ya, ada 5 Pancasila itu di ini. Sini pada sidang BPUPK. Lanjut. Nah, Piagam Jakarta. Isi rumusan Pancasila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, di Indonesia diakui ada 6 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Islam, yang ketiga Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima yang keenam Konghucu. Paham ya? Kalian sekarang memeluk agama Islam. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diubah? Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, tujuan kata tersebut dihapus karena usulan Muhammad Hatta demi menjaga persatuan bangsa agar tidak menjadi pecah belah. Kan kita slogan Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetap satu tujuan. Ingat, jangan kan kalian biasa itu. Nah, ini Pancasila, penetapan Pancasila oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut lagi. Apa? Nah, nilai-nilai yang bisa kita teladani. Yang pertama, siapa yang mau maju? Ayo. Siapa? Ada? Siapa? Ayo. Kalau tidak ada, berarti Pak Akan, kalian bisa baca ya. Pak hanya menjelaskan
kesempatan terbaik bagi semua pihak. Terus menghargai perbedaan. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai suku yang kita sebutkan dan budaya tadi. Agama ya, terutama kita itu toleransinya ya sangat kuat. Terus yang ketiga rela berkorban. Ya, demi kepentingan bangsa beberapa usulan pribadi ditarik kembali kepentingan negara atas kepentingan golongan. Yang selanjutnya itu adalah semangat gotong royong. Semangat gotong royong. Ya, proses perumusan dilakukan secara bersama-sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Yang selanjutnya itu adalah bertanggung jawab. Setiap tokoh mempertanggungjawabkan usulan secara ilmiah dan argumentatif di sidang. Dan yang terakhir itu adalah cinta tanah air. Motivasi utama adalah kemerdekaan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, bukan kepentingan pribadi. Oke, lanjut lagi. Nah, apa ini? Kita buka dulu ya. Bisa atau tidaknya? Ikuti. Oh, ternyata kita buka dari. Nah, fungsinya papan digital ya untuk kita belajar. Mana ya? Nah, ada yang bisa, ayo maju. Siapa ayo? Ayo siapa maju? Ini ada maju. Berdua boleh, ayo cepat. Waktunya masih 51 detik lagi. Ayo cepat. Majulah. Ayo. Ayo bisa Persatuan Indonesia tadi. Ayo maju. Masih 41 detik. Ayo maju. Ayo. Maju. Ayo. Ayo. Nah, bisa dah. Nah, tadi itu samakan. Ayo lagi, berusaha. Ayo. Ayo lagi terus. Harus hafal ya. Ayo, Ana. Ayo. Ayo. Aduh, waktunya. Apa lagi? Ayo. Waktunya habis, tepuk tangan. Ada lagi, keluar lagi, ayo. Ayo, yang cowok siapa? Siapa ayo? Aidil. Aju dengan Bayu, mulai ya. Kita mulai ya. Apakah bisa? Berarti kalau bisa, nasibnya bagus ya. Ayo, mulai. Ayo. Ayo. Nah. Ayo, nah. Ayo lagi. Nah, ayo, ayo. Ayo, tarik. Nah. Nah, ayo 28 detik lagi. Ayo. Ayo 20 detik lagi. Ayo. Ayo 20 detik lagi. Semangat. Ayo. Ayo. Dah. Ayo. Nah, tepuk tangan dulu. Bantu sama diri. Seru tidak? Kalau seru, ya pertemuan minggu depan kita akan cari game lagi yang lebih seru dari game ini. Ya. Aduh, tadi kan sebenarnya kalian tuh bisa kan? Tapi, nah, kita ini untuk tugas di rumah ya, silakan baca. Ya, untuk materi pada hari ini, Bapak Henry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dibentuk pada 1 Maret 1945 atas janji kemerdekaan Jepang atau janji Kaiso 1944. Berarti Kaiso itu adalah Perdana Menteri Jepang. Yang keempat adalah 3 tokoh utama merumuskan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin pada 29 Mei, Supomo 31 Mei, dan Soekarno itu adalah 1 Juni yang ditetapkan pada tahun 1945. Dan yang ketiga Soekarno menyebutkan rumusannya Pancasila yang kita kenal sekarang. Dan yang terakhir itu adalah semangat musyawarah dan mufakat para tokoh menjadi teladan nilai Pancasila bagi negara dan penerusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tetap semangat sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini. Ya anak-anak, kita semangat. Set.